Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinita Yesita. Saya dari kelas 2B Agroteknologi. NIM saya 2002 406065. Saya akan menjelaskan tentang pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. 2. Sejarah komputer. Berawal dari abad ke-19 ketika Charles mencoba untuk mendesain sebuah komputer mekanik yang bernama mesin analitikal. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Yang ketiga, dampak positif dan negatif dari penggunaan komputer di era milenial. Dampak positifnya yaitu 1. Bidang pendidikan. Komputer mengubah proses pembelajaran konvensional. Setidaknya ada 5 pergeseran itu. 1. Dari pelatihan ke penampilan. 2. Dari ruang kelas ke mobilitas atau di mana saja. 3. Dari kertas ke media online. Dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja dan dari waktu siklus ke waktu nyata. Yang kedua, dampak positifnya yaitu penyebaran informasi yang cepat. Perkembangan teknologi juga memberikan dampak positif pada penyebaran informasi. Jika dahulu Anda mengandalkan surat kabar atau televisi untuk tahu informasi terkini, sekarang internet mengambil peran keduanya. Kehadiran internet membuat penyebaran informasi terjadi dengan sangat cepat, bahkan real time. Apa yang terjadi detik ini di belah bumi ini dapat secara langsung Anda ketahui saat itu juga. Yang ketiga, menghubungkan orang di seluruh dunia. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini memiliki dampak global. Artinya, jika dahulu Anda memiliki keterbatasan jarak untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, tidak demikian dengan sekarang. Tidak terbatas antara kota dan antara wilayah saja. Komunikasi saat ini dapat terjalin bahkan ke semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia. Bukan hanya itu saja, Anda pun dapat terhubung dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik saja. Dampak negatifnya itu 1. Pelanggaran hak cipta. Kemajuan TIK ada yang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, biasanya terkait pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini meliputi pembajakan atau software, pengadaan tanpa izin pembuat karya, sehingga pemakaian tanpa seizin pembuat. Pelanggaran hak cipta sudah pasti merugikan produsen dan merugikan konsumen saat mereka mendapatkan produk yang kualitasnya tidak setara dengan produk aslinya. Yang ketiga, kejahatan siber atau cybercrime. Kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contohnya, kejahatan seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. Kejahatan siber dapat terjadi di lintas negara, memberikan kerugian besar dan sering sulit dibuktikan secara hukum. Yang kedua, dampak negatif, yaitu pornografi, perjudian, dan penipuan. Ketiga hal tersebut sangat marak di dunia online dan menjadi sisi negatif dari TIK. Namun, sebagian negara melegalkan pornografi dan perjudian terkait aturan-aturan tertentu. Sementara untuk penipuan, banyak oknum yang menyalahgunakan TIK guna menipu orang lain demi mendapatkan sejumlah uang. Yang keempat, tips untuk menghindari dampak negatif dari penggunaan komputer adalah kita harus memperhatikan pelanggaran hak cipta yang biasa merugikan kita sendiri.
dan kita tidak boleh melakukan semena-mena atau menurut keinginan kita sendiri, karena bila kita melakukannya, kita bisa mendapatkan dampak yang kurang baik atau yang kurang bagus. Yang ketiga, kejahatan siber atau cybercrime. Kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contohnya, kejahatan seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. Kejahatan siber dapat terjadi di lintas negara, memberikan kerugian besar dan sering sulit dibuktikan secara hukum. Dan ada pun 7 tips untuk menghindari dampak negatif bagi penggunaan komputer, yaitu 1. Gunakan teknologi informasi sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, jika masih di bawah umur, mintalah dampingan orang tua. Yang ketiga, pilihlah informasi yang memiliki sumber yang jelas. Yang keempat, sebelum membagikan informasi, telusuri tersebut dahulu kebenaran informasi. 5. Jauhi situs-situs yang tidak bermanfaat. Yang keenam, ketika bersosialisasi media, utamakan rasa toleransi dan saling menghargai. Yang ketujuh, jangan mudah terpengaruh terhadap informasi yang provokatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.